Pemerintah saat ini meluncurkan program bantuan sosial beras atau BSB untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau KPM PKH mendapatkan bantuan ini. Menteri Sosial Juliari Batubara mengingatkan, jika ingin program bantuan sosial beras atau BSB sukses dalam pelaksanaannya, maka harus memperhatikan kualitas beras dan ketepatan penerima. Program BSB merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negara yang terdampak bencana. Dalam pelaksanaannya, kesuksesan program ini tergantung aspek kualitas beras dan ketepatan penerima. Sebab ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama, baik jajaran Kementerian Sosial maupun Perum Bulog. KPM PKH ditetapkan sebagai penerima dengan pertimbangan sebagai peserta PKH yang merupakan keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi COVID-19 serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS, di mana data tersebut telah dimutakhirkan. Dalam keluarga peserta PKH terdapat anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan nutrisi. Program PKH telah memiliki struktur sumber daya manusia atau SDM yang baik, sehingga lebih memudahkan dalam proses pendampingan dan pemantauan program Bansos Besar peserta PKH bukan sasaran program Bantuan Sosial Sembako atau BSS dan Bantuan Sosial Tunai BST. Juliari menyatakan, BSB merupakan wujud konkret sinergitas antar kementerian dan lembaga negara dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Pak, kalau dalam hal bantuan sosial, masyarakat ini kan pasti pahamnya ini Kementerian Sosial yang mendistribusikan begitu ya Pak ya. Sehingga ini nama Kementerian Sosial yang dipertaruhkan begitu Pak. Kalau seandainya tidak tersalurkan sampai dengan bawah-bawah begitu Pak, ini miss-nya kan pasti ada miss begitu ya Pak ya. Pak Menteri ini sebenarnya marahnya ke siapa sih Pak? Ke Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Kota kah? Atau bisa langsung Noel gubernurnya langsung Pak? Atau bupati dengan wali kota di daerah masing-masing? Pertama, maksudnya tidak tersalurkan gimana? Kalau seandainya ada miss yang mungkin tidak mendapatkan begitu. Makanya kan saya kembalikan lagi, tidak mendapatkan ini siapa? Yang di daerah-daerah Pak mungkin Pak? Ya, makanya kan saya bilang gini, daerah juga harus lebih jeli lagi. Yang tidak mendapatkan itu harus mereka yang tanggulangi. Nah, walaupun daerah juga memiliki keterbatasan anggaran, saya tahu, ya. Tapi sebenarnya kuncinya di komunikasi publik juga, ya. Bahwa seorang kepala daerah ini juga harus menyampaikan kepada publiknya dengan jujur. Saya kan selalu kalau ditanyakan, saya ngomong jujur. Saya selalu bilang, saya tidak pernah bilang semuanya pokoknya akan dapat, nggak pernah saya bilang seperti itu. Bahkan saya menyampaikan belum tentu yang terdata akan dapat, mungkin didengarnya kan nggak enak. Tapi saya menyampaikan apa yang betul kita lakukan, bukan hanya sekedar supaya enak didengar. Ya, jadi sebagai pemimpin, kepala daerah, menteri atau apapun, kan juga harus berbicara yang jujur, ya, tidak hanya sekedar enak didengar saja. Mungkin buat saya dapat saja, pokoknya semuanya akan dapat, tapi kan kenyataannya enggak. Ya, jadi saya minta juga para kepala daerah komunikasi publik ke warganya itu juga harus dengan yang akurat, sehingga tidak semua warga nanti merasa mereka semua akan mendapatkan bantuan padahal tidak. Ya. Gitu loh. Nah, tapi kalau masalah komplain, ya itu sih kan wajar ya. Saya tidak pernah menghalangi orang kalau komplain atau merasa tidak puas. Kami kan juga bekerja kan harus ada yang kontrol juga. Ya. Nah, saya kira yang paling simpel begini. Misalnya saya didata oleh RT atau RW atau petugas kelurahan saya. Tapi kok saya nggak dapat apa-apa nih? Ya datang saja ke kelurahannya atau ke kantor desanya, ngecek aja, Pak atau Ibu, saya waktu itu didata, tapi kok belum terima apa-apa. Nah, harusnya mereka bisa menjawab. Karena begini, di bawah itu, apakah di
kantor desa, apakah di kelurahan atau di kecamatan, itu pasti mereka punya informasi, ya, di kelurahan atau desa ini yang mendapat bantuan dari Kementerian Sosial berapa keluarga, yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa berapa keluarga, yang mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten berapa keluarga, itu harusnya ada. Sehingga apabila ada orang yang merasa sudah didata tapi kok nggak terima apa-apa ya, jadi tidak perlu lewat media sosial atau apa begitu ya. Kan kita sekarang ini kan era keterbukaan, tapi seringkali kan kita menggunakannya kurang bijaksana. Datang saja ke kantor kelurahan atau kantor desa, ngecek langsung. Kalau nggak puas, datang misalnya ke kantor kecamatan. Jadi kita juga proaktif gitu. Baik, Pak Menteri, mungkin ini kita sosialisasi ke masyarakat saja begitu Pak ya. Mungkin masih banyak yang menanyakan karena kondisi COVID ini banyak bantuan yang datang begitu ya Pak ya. Sehingga mereka ini bingung nih Pak, bantuan ini sebenarnya dari presiden, dari kementerian, atau pemerintah daerah masing-masing. Ini perbedaannya di mana sih Pak? Ya makanya ditanyakan saja, paling gampang ya. Dan sebenarnya kan saya nggak tahu ya, harusnya kan kita nggak perlu terlalu tanya-tanya ya soal itu ya. Mau dari presiden, mau dari mana, kan yang penting bantuan ya kan. Tujuannya untuk nanya jenisnya apa itu kan juga sebenarnya nggak ada nilainya juga ya kan. Yang penting kan dia terima ya bantuan ya. Dan kalau kita terlalu melihat dari sisi itunya, yang terjadi itu perdebatan gitu ya. Terus saling membandingkan. Saya kira udahlah, kita ini situasi darurat, semua pihak harus membangkitkan optimisme, bukan pesimisme ya. Bukan kecurigaan, bukan saling mencari kesalahan. Ini situasinya darurat ini situasinya tidak mudah. Jadi saya kira nggak usah terlalu pusingin mau bantuan dari siapa, kayak yang penting kan terima. Ya, nah kalau mau iseng nanya dari mana ya datang aja ke kantor kelurahan atau kantor desa. Saya kemarin dapat yang ini dari mana gitu loh. Kalau saya sih, saya nggak bakal lakukan. Kalau saya yang terima bantuan nih, ngapain saya pusing-pusing nanya? Yang penting saya dapat, kan begitu. Yang penting nerima bantuan begitu ya Pak Menteri? Kalau nggak terima di data itu dicek. Tapi kalau sudah terima bantuan ya, saya kira kan bersyukur gitu loh, harus disyukuri ya. Baik, Pak Menteri, ini kita juga mungkin mensosialisasikan ke masyarakat juga ya, Pak Menteri ya. Kalau Kementerian Sosial ini kan ada 2 program begitu ya, programnya yaitu ada bansos yang tetap dan juga ada bansos yang dalam kondisi kondisional begitu ya Pak ya. Mungkin bisa dibantu jelaskan lagi Pak untuk ke masyarakat luas begitu Pak, perbedaan 2 ini di mana begitu Pak? Ya kalau yang bansos reguler itu mau ada COVID atau enggak kan tetap berjalan ya. PKH, PPNT ya, program keluarga harapan atau pengaman itu tetap berjalan lah. Saya kira ini cukup banyak diketahui publik lah. Cuma memang penerimanya kita naikkan ya, jumlahnya maupun nilai bantuannya kita naikkan. Ini sejak bulan Maret nih seperti itu. Ditambah ya Pak? Ya, ini udah dari bulan Maret udah berjalan. Jadi udah sekitar berapa bulan? Udah 7 bulan ya. Kemudian yang khusus itu ada beberapa, seperti misalnya untuk wilayah Jabodetabek kita mengirimkan sembako sampai akhir tahun. Ini masih berjalan juga. Yang di luar sembako itu, di luar Jabodetabek kita memberikan bansos tunai, nilainya 300.000 per bulan per keluarga. Ini di luar Jabodetabek. Jadi kan nggak mungkin kita kirim sembako ke Papua, ke Aceh, itu kan nggak mungkin ya. Nanti lebih mahal ongkos kirimnya daripada isi sembakonya. Ya, jadi ini kita kirimkan uang tunai. Itu lewat PT Pos ya, lewat kantor pos. Itu yang jumlahnya berapa tadi Pak? Satu keluarga 300.000. 300.000. Oke, itu yang langsung bantuan tunai? Iya ya. Orangnya datang ke kantor pos dapat uang 300.000 ya. Dan yang kemudian untuk yang peserta BPNT kan ada 20 juta, tapi hanya 10 juta itu kami tambahkan lagi 500.000 sudah kita lakukan pada awal bulan September ini. Jadi
penerima BPNT yang non PKH dapat 10 juta. Ini agak teknis ya. Jadi saya kira pokoknya begini, yang bukan penerima manfaat BPNT nggak dapat gitu aja. Ya. Oh, jadi ini yang saya konfirmasi Pak, yang BNPT 500.000 ini akan mendapatkan Rp500.000, tapi di luar yang PKH betul ya Pak ya? Iya betul. Oh, jadi kalau sudah dapat PKH, dia tidak akan dapat lagi yang 500.000. Ya, yang PKH dapatnya beras. Oke. Jadi yang ada yang dari 20 juta itu, ada yang 10 juta dapat cash, 500.000 sekali kirim, ada yang 10 juta dapatnya beras. Nah, berasnya ini 15 kilo per keluarga per bulan kali 3 bulan. Sedang berjalan. Saya bantu ya Pak, kalau untuk mau ngecek nama-nama yang bisa dapat bantuan itu ke cekbansos.siks.kemensos.go.id, betul Pak? Ya betul, bisa seperti itu juga. Oke, nanti bisa dicek mungkin buat yang lain kalau mau ke sana begitu ya Pak ya. Baik. Pak, kondisi pandemi gini bagaimana Pak? Untuk kegiatan main motornya masih berjalan kah? Saya naik motor di dekat-dekat rumah aja, nggak berani jauh-jauh. Jadi tetap kondisi, tapi olahraga tetap ya Pak? Ya alhamdulillah masih berusaha lah, minimum misalnya seminggu 3 kali saya jalan kaki dekat rumah. Ya gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang aja. Oke. Minimal bisa jaga badan kita tidak tidak rentan gitu, tidak menjadi rentan. Imunitas kita juga tidak drop. Ya untuk jaga kondisi aja, karena kita ritme kerja kita kan cukup tinggi ya. Baik.